Informasi terbaru dari Taspen terkait dengan SPTB yang mulai diberlakukan secara penuh, secara resmi, mulai Mei 2024 ini. Kalau kita lihat sekarang tanggal 14, berarti mulai 14 Mei 2024 ini sudah mulai diberlakukan sistem baru SPTB. Walaupun di tahun sebelumnya SPTB ini sudah rilis di 2023, tapi sepertinya belum diberlakukan secara penuh dan mulai Mei 2024 SPTB diberlakukan secara penuh. Taspen merilis aplikasi SPTB elektronik surat pengesahan tanda bukti diri yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah peserta pensiun janda atau duda dalam melaporkan tanda bukti diri, update data diri peserta, dan update data keluarga. Nah, jadi ada 3 ya yang bisa kita lakukan melalui SPTB ini: melaporkan tanda bukti diri, mengupdate data diri peserta, dan mengupdate data keluarga. SPTB ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 dan sobat dapat mengunduh aplikasi SPTB ya, ini seperti ini ya. Mengunduh aplikasi SPTB di Google Play Store. Nah, ini seperti ini, bisa langsung diinstal. Kemudian adapun kriteria pengisi SPTB nantinya akan secara umum ya. Yang pertama adalah penerima pensiun janda atau duda. Kemudian yang kedua, adanya batasan usia. Untuk pensiun janda usia kurang dari 60 tahun ya. Kemudian pensiun duda usia kurang dari 70 tahun. Nah, ini. Kemudian terkait dengan itu ada beberapa diskusi yang penting untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan SPTB ini. Ada yang bertanya terkait dengan saya sudah login tapi dibilangnya belum wajib lapor. Nah, bagaimana ketika teman-teman sudah login tapi ada pemberitahuan belum wajib lapor? Nah, artinya itu sobat belum wajib lapor SPTB. Nah, itu kata Taspen. Jadi ketika kita login, kemudian ada pemberitahuan belum wajib lapor, berarti kita belum wajib untuk lapor SPTB. Nah, itu kata Taspen. Kemudian, apakah harus mengisi semua pensiunan, Kak? Nah, ini ya. Jadi, apakah SPTB ini harus dilakukan oleh semua pensiunan? Begini jawaban dari Taspen. Halo Sobat Taspen, kami informasikan pelaporan SPTB saat ini berlaku untuk semua pensiunan. Nah, ini ya. Namun, pelaksanaan akan disesuaikan dengan kriteria prioritas. Tahun 2024 diprioritaskan untuk penerima pensiun duda usia kurang dari 70 tahun dan pensiun janda usia kurang dari 60 tahun. Nah, jadi semuanya wajib ya, atau berlaku untuk semua, tetapi ada yang diprioritaskan. Kalau yaitu untuk pensiun duda usia kurang dari 70 tahun dan pensiun janda usia kurang dari 60 tahun, itu yang diprioritaskan. Peserta yang wajib lapor SPTB akan menerima SMS atau WhatsApp atau email dari Taspen untuk melakukan pelaporan SPTB. Nah, jadi bagi yang wajib lapor SPTB nanti akan dapat pemberitahuan dari Taspen ya. Anda harus wajib mengisi ya kan, untuk mengisi SPTB. Dan berdasarkan informasi bahwa jika selama 2 tahun kita tidak melakukan pelaporan SPTB, bisa
mengakibatkan dana pensiun kita dihentikan secara sementara. Gitu ya. Jadi penting untuk Bapak Ibu melakukan pengisian atau pelaporan SPTB. Kemudian kalau kita lihat lagi beberapa pertanyaan. Nah, berarti semua pensiun harus update ya, Min? Gitu ya. Apakah semua pensiunan harus update? Jawaban dari Taspen adalah pelaporan SPTB dapat dilakukan untuk peserta dengan kriteria wajib lapor. Jadi kalau kita nggak wajib lapor, berarti kita nggak perlu lapor. Peserta yang wajib lapor SPTB akan menerima SMS atau WhatsApp atau email terlebih dahulu dari Taspen atau pemberitahuan dari mitra bayar seperti bank atau pos untuk melakukan pelaporan SPTB. Nah, itu. Kemudian ada bertanya lagi. Maaf bertanya, yang isi data NIK, tanggal lahir, dan NIP itu data suami yang sudah meninggal atau istrinya. Karena saya isi data suami, NIK tidak tercatat di Dukcapil. Gimana tolong pencerahannya? Ya. Jadi silakan NIP milik almarhum dan data diri dapat diisi data penerima pensiun saat ini. Nah, itu ya, data penerima pensiun saat ini. Kemudian data NIP sudah diisi tapi data tidak ditemukan katanya. Nah, kata Taspen, silakan dapat dipastikan data sesuai dengan SK pensiun serta data penerima pensiun saat ini. Nah, terima kasih. Apakah bisa saya datang ke bank yang ditunjuk untuk dapat membantu proses pelaporan SPTB secara lebih dekat ke bank tersebut daripada ke kantor Taspen katanya. Silakan bisa konfirmasi ke bank agar dibantu melaporkan SPTB melalui aplikasi. Terima kasih. Nah, itu ya. Nah, ini lagi nih. Tidak bisa buka menu lapor SPTB karena sudah lapor SPTB tahun lalu. Itu bagaimana ya, Min? Jadinya nggak bisa update SPTB yang terbaru. Nah, jawab dari Taspen, peserta yang wajib lapor SPTB akan menerima SMS atau WhatsApp atau email terlebih dahulu dari Taspen atau pemberitahuan dari mitra bayar atau bank atau pos untuk melakukan pelaporan SPTB. Terima kasih. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah sistem baru pelaporan SPTB yang mulai berlaku di bulan Mei 2024 dari Taspen. Secara resmi mulai diberlakukan secara penuh ya, mulai Mei 2024.